Nah, kita tuh mau tanya sama Sarah masalah Sisil, Ibu. Iya, Kita pengen tahu, iya. Nah, ini tuh ibunya Sisil. Iya, saya ibunya Sisil. Saya kesini mau nyari Sisil. Ibu kenal sama Sisil? Enggak, tapi gini ya Mas, saya nggak mau bantu Sisil ya Mas ya. Karena begini, anak saya sudah melarang Sarah untuk bergaul sama Sisil. Sisil itu badung loh Mas. Oh gitu? Badung. Iya, dia itu mainnya sama orang preman. Udah gitu juga, dia itu ya Allah bener-bener ya saya nyuruh anak saya si Sarah itu karena pergaulannya itu nggak bagus. Si Sisil ini maksudnya? Iya, makanya saya nggak mau tahu deh kalau misalnya kalian nyari-nyari informasi tentang Sisil, saya nggak mau bantu ya Mas, tolong ya Mas ya. Oh jangan kayak gitu dong. Udah deh, Mas, Mbak, tolong. Ya, ini minta tolong aja. Tolong deh, mohon dimengerti, saya nggak bisa bantu. Tolong ya Mas ya, Mbak ya, tolong ya Mbak. Enggak, kita ya, pengen Mas. tahu aja di mana Sisil, Ibu tahu Saya nggak? nggak tahu masalah kayak gitu. Pokoknya Salahnya di mana Ibu? Kita mungkin mau nanyain sama Sarahnya langsung. Di situ kita minta tolong banget, Ibu, tolong Ibu. Ya, ini ada mamanya Sisil. Sisil ini udah pergi 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Namanya anak perempuan kan takutnya kenapa-kenapa, Ibu. Bu, saya minta tolong. Iya, enggak boleh. Kenapa, Ibu? Sisil emang anaknya bandel, Ibu? Tahu saya dia nggak kayak gitu. Kok setahu saya, Ibu jadi nggak pernah tahu? Iya Mas, karena dia kalau misalnya pulang, dia nurut sama orang tuanya. Nggak pernah ngelawan. Makanya saya juga nggak tahu. Sempat kita nggak dapat apa-apa di situ. Sampai akhirnya kita dapat petunjuk bahwa Sisil ini punya pacar namanya Parjo. Ini Albert. Iya. Mbak. Iya, ada apa Mas? Saya dapat informasi barusan. Iya, di mana? Apa namanya? Tadi ada yang keluar. Hah? Ada cewek, Sarah namanya. Iya. Terus? Dia ngasih tahu kalau mau nyari Sisil, temui aja Parjo. Parjo di mana? Di mana Di temuinya? tempat tongkrongannya di depan. Hah? Pokoknya nggak jauh dari sini. Hah? Akhirnya dapat informasi Parjo, nama pacarnya Sisil. Di daerah mana itu ada informasi katanya tempat tongkrongan di situ. Kita buru-buru menuju ke sana. Pas menuju ke sana, banyak memang dari jauh kita lihat anak-anak muda lagi nongkrong di situ. Ada yang nongkrong ya? Ada nongkrong. Ya, coba kita turun nanya aja dulu ya. Iya, oke, boleh. Ini Mas, Ayo, tempat Ibu. tongkrongannya? Iya. Ya, syukur ya, syukur. Bisa. Di sini Mas. Wah. Ini Mas, Ayo, tempat Ibu. tongkrongannya? Iya. Ya, syukur ya, syukur. Bisa. Di sini Mas. Wah. Kita baik-baik mau nanya sama mereka. Ternyata ini mereka ketakutan. Ini semua anak-anak muda itu kabur kayak ditangkap polisi. Apa ini? Kapan kabur? Kenapa? Apaan sih ini? Ini siapa nih nama lo? Nama lo siapa? Siapa nama lo? Ini namanya siapa? Sini udah kita nggak ada maksud ya, nggak ada maksud bikin berantem atau cari ribut, nggak usah takut. Kita mau nanya baik-baik di sini. Kita mau tanya Parjo, mana yang namanya Parjo ini? Mana Parjo? Lu siapa namanya? Oh, apa jangan-jangan lo yang Parjo ya? Makanya lo lari ya dari tadi ya? Hah? Kejar ya? Mas, Mbak, kalau Parjo saya nggak tahu, tapi kalau Parto saya tahu. Nah, sekarang Parto di mana? Kalau Mas sama mau nyari Parto, cari aja tuh di ujung jalan sana, Mbak. Di jalan mana? Di bangunan kosong di sebelah sana. Ngapain ujung di jalan. bangunan kosong jam segini lo bohong ya? Kalau Mbak nggak percaya, cari aja sendiri ke sana, Mbak. Kalau pacarnya Parto lo kenal nggak? Sisil namanya. Pacarnya Parto. Tanya kabur. Udah lawangan coba pegangin dia kalau bohong aja. Yuk kita coba ke bangunan itu aja yuk. Iya, katanya di sana tuh. Di jalan ya. Ayo, Ada kita bangunan cari. situ yuk, langsung sana yuk. Akhirnya kita samperin, kita rumah tersebut, kita cari sana sini. Ternyata kita di situ ngelihat ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, cuman berdua terkapar coba. Sisil. Sisil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sisil kamu.
Astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan keracunan atau kenapa ini? Buru-buru kita antar ke mobil, kita antar di situ, cari rumah sakit terdekat, kita cari klinik terdekat. Yang penting mereka berdua bisa diselamatkan di situ. Ayo benar-benar, bantuin dong. Semuanya panik. Ibunya nangis-nangis, ya. Ibunya teriak-teriak manggil nama Sisil, Sisil bangun nak, Sisil harus hidup nak, tolong nak, kasihan ibu nak. Nangis di situ coba. Orang tua yang selama ini nggak ketemu sama anaknya, kangen sama anaknya, akhirnya ngelihat anaknya tergeletak lemas di situ. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya, keluar dulu ya untuk melancarkan. Iya, oke. Bu, sebentar ya Bu, Ibu keluar dulu ya. Tolongin anak saya. Iya, Ibu, nggak apa-apa Ibu. Keluar dulu ya. Nggak bisa ditemenin dok. Enggak bisa. Iya, oke, ya udah nggak apa-apa, kita tunggu di luar. Udah duduk dulu. Duduk. Semuanya dibantu, semua ditolong sama dokter. Di situ kita tunggu di luar dan Ibu Wiwin, Ibu Anti semuanya nangis di situ. Ya Bu, sabar Ibu ya. Ya ini lagi ditangani sama dokter ya. Ya mudah-mudahan aja ya dokter bisa mengatasinya ya, mudah-mudahan. Ya, Ibu. Kita doain aja Bu, sama-sama berdoa Ibu ya. Ya kasihan anaknya Ibu. Ibu sabar Ibu ya. Ya Allah. Tapi dia anak saya satu-satunya, Mas. Ya gimana dokter? Itu anaknya Ibu ya. Anaknya Ibu ini. Ibu tenang dulu ya. Gimana anak saya? Iya, sebentar. Jadi anak Ibu itu dalam pengaruh obat-obatan. Untungnya Lagi pengaruh obat-obatan Bu. iya. Maksudnya? Jadi mereka itu overdosis. Dan untungnya Overdosis. iya. Tapi untuk kalian cepat bawa ke sini, kalau enggak itu bisa fatal banget akibatnya. Ya Allah, jadi sekarang keadaannya bisa Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Kenapa kayak gini sih, ya Allah? Dokter boleh masuk nggak dokter? Ternyata kita baru tahu kalau Sisil dan juga pacarnya adalah ya ketagihan obat dia. Dia ketagihan obat atau bisa dibilang overdosis di situ. Astagfirullahaladzim. Kalau anak kurang perhatian dari orang tua ya seperti ini akibatnya. Ya akhirnya anak mencari perhatian di tempat yang lain. Apalagi ini kalau berhubungan dengan narkoba, ini udah parah banget ini. Ya jangan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai menyentuh barang-barang haram seperti itu. Kalau udah menyentuh sedikit saja udah susah untuk lepas. Ya sudah, ini kita udah berusaha semaksimal mungkin membantu klien kita Ibu Wiwin untuk ketemu sama anaknya. Tapi ternyata sangat memprihatinkan sekali ketemu dengan anaknya dengan kondisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan anaknya bisa cepat sembuh, bisa normal kembali ya, dan bisa hidup baik lagi dengan keluarganya. Anak menjadi salah pergaulan, anak melakukan hal-hal yang haram, anak berani sama orang tua, ya. Anak sampai pergaulan bebas, itu yang disalahkan siapa? Orang tuanya coba. Kalau anak kita didik dari kecil dengan agama, dengan iman dan amal soleh, insya Allah besarnya anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi kalau dari kecil anak tidak pernah dididik dengan agama, tidak pernah dididik dengan iman dan amal soleh, akhirnya apa? Besarnya anak itu berani sama orang tuanya, besarnya anak itu cuma memikirkan dunia, besarnya anak itu cuma sama pergaulan. Itu yang terjadi, naudzubillah min dzalik. Karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlomba-lomba ajak anak-anak kita untuk dekat sama agama, ajak anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari agama, pelajari Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Insya Allah setiap baca Al-Qur'an anak kita diberikan rahmat dan hidayah, ya.
di hatinya dan di perasaannya. Begitu anak kita dekat dengan agama, insya Allah kekuatan keimanannya dia, kekuatan ketakwaannya dia akan terus menempel sampai dia besar nanti. Dan insya Allah kalau dia besar nanti akan menjadi anak yang soleh dan solehah.